Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau project luas dari mata kuliah basis data, di mana project yang kami ambil di sini akan menjelaskan tentang API web e-commerce. Dan e-commerce yang kita ambil di sini bernama Livia Imperium, project e-commerce platform belanja angkut. Kita akan masuk dulu ke latar belakang pembuatan website di Livia Imperium sendiri. Di sini web API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi dan saling bertukar data melalui internet. Web API ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS basis data. Pembuatannya juga dibuat dengan sistem antarmuka dan REST API dengan backend PHP dan Node.js. Tujuan pembuatan website ini adalah untuk mengetahui mengenai controller, model, dan view yang dimana materi tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang kedua di sini kita udah masuk ke web API. Apa kira-kira untuk web API sendiri? Adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi dengan server atau aplikasi lainnya melalui HTTP atau RESTful API, di mana API ini sangat berguna dalam mengembangkan aplikasi berbasis web atau web mobile. Di sini untuk tujuan pembuatannya ada 3, di mana yang pertama ada integrasi antar sistem, yang kedua ada scalabilitas, dan yang ketiga ada keamanan. Untuk integrasi antar sistem sendiri, API di sini memungkinkan penghubungan dengan berbagai sistem seperti pembayaran, pengelolaan stok, pengiriman, dan lainnya. Untuk scalabilitas di sini memudahkan pengembangan informasi data dengan memungkinkan integrasi lainnya, tambahan, dan sistem yang ada. Untuk keamanan sendiri, menjamin data pelanggan dan transaksi tetap aman dengan protokol eksekusi dan autentikasi yang ketat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini aku mau menjelaskan tentang arsitektur sistem. Ya, itu ada front end, back end, dan database. Nah, untuk front end sendiri itu website atau aplikasi mobile yang berkomunikasi langsung dengan API untuk mendapatkan data produk, kategori, dan transaksi. Atau front end ini orang di depan dari aplikasi yang tersebut. Lalu ada back end atau API sendiri, di mana yang berfungsi untuk menangani permintaan data, produk, transaksi, pengolahan, akun pengguna, dan lainnya. Lalu ada database, di mana database ini berfungsi untuk menyimpan data produk, transaksi, pengguna, dan informasi yang terkait lainnya. Lalu di sini ada fitur data dari e-commerce, yaitu ada gateway authentication pengguna atau WhatsApp. Lalu ada transaksi dan pembayaran, ada pengolahan pengguna dan alamat pengirim, lalu bisa dicetak resit juga, lalu ada manajemen kategori, dan ada manajemen produk. Dari fitur-fitur ini nanti akan ditampilkan di materi. Lalu ada teknologi yang digunakan dalam pembuatan web ini. Yang pertama ada back-end developer, di mana dalam back-end ini kita menggunakan Node.js atau Express.js untuk membangun si API-nya. Lalu kita pakai PHP, yaitu ada Laravel atau Java Spring Boot sebagai alternatif. Lalu untuk database kita pakai MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan si relasinya tersebut. Lalu ada API testing, kita menggunakan Postman untuk menguji API-nya itu secara manual. Lalu di sini, lalu di sini ada salah kita menggunakan MVC atau model View the Controller, di mana MVC adalah sebuah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada model pastinya, yaitu model ini untuk menangani data dan si logika aplikasi. Lalu yang kedua ada view yang bertujuan untuk menyampilkan data antarmuka pada pengguna.
Lalu yang ketiga ada controller, yaitu menangani permintaan dan menghubungkan model dengan si view-nya tersebut. Nah, dengan menggunakan pola MVC ini, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan jauh lebih mudah untuk dipelihara dan lebih fleksibel untuk dikembangkan. Lalu untuk next materi akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Presentasi teman saya yaitu tentang pengembang dan pengujian. Jadi dalam pengembang dan pengujian ini, pada halaman view ini kita bisa membuat beberapa role untuk fitur user dan admin. Jadi di mana semua fitur itu kita buatkan folder yang terpisah. Gunanya untuk apa sih? Jadi gunanya dibuatkan folder yang terpisah itu untuk membuat si developer lebih mudah bekerja antara front end dan back end. Oke, next. Oke, terus di sini ada model ya. Oke, jadi model dalam pengembangan website itu bertanggung jawab untuk menangani data dan logika aplikasi yang berhubungan dengan database seperti menarik atau retrieve data dari database, yang kedua menyimpan atau save data ke database, terus memperbarui update data, terus yang terakhir menghapus delete atau data. Terus juga ada juga fungsi model dalam pengembangan website. Ya, ada 3 teman-teman. Jadi fungsi yang pertama itu ada mempresentasikan data, yang dimana model itu memetakan tabel di database ke dalam bentuk objek atau entitas yang bisa digunakan dalam kode. Terus fungsi yang kedua itu adalah mengelola operasi CRUD. Nah, jadi si model ini menyediakan fungsi untuk membuat atau create, membaca, memperbarui, dan menghapus data. Terus fungsi model yang ketiga itu mengimplementasikan logika bisnis. Jadi si model ini dapat mengandung aturan atau logika yang berhubungan langsung dengan data. Jadi kesimpulannya itu kesimpulan dari model ini adalah model adalah bagian penting dalam pengembangan website yang menangani data dan logika bisnis terkait. Terus juga yang kedua, dengan model menjadi lebih terstruktur, terorganisasi, dan mudah dikembangkan. Next. Oke, sini ada controller ya. Oke, jadi controller pada pengembangan website itu bertanggung jawab untuk mengatur alur data antara model dan view. Jadi fungsinya si control ini adalah menerima permintaan atau request dari pengguna melalui antarmuka, UI atau form, memproses logika bisnis dan mengarahkan data yang sesuai ketampilan yang tepat. Juga ada pun fungsi-fungsi kontrol dalam pengembangan website ya. Jadi fungsi itu yang pertama adalah mengontrol logika aplikasi, yang dimana controller ini menerima input dari pengguna melalui request HTTP dalam kurung GET atau POST dan menjalankan logika yang dibutuhkan. Terus fungsi controller yang kedua ini adalah pengelola routing. Untuk mengontrol ini memetakan URL ke fungsi atau metode tertentu. Nah, terus fungsi yang ketiga menghubungkan dengan model. Jadi si controller ini berkomunikasi dengan model untuk mengakses data dari database. Terus yang terakhir ini adalah mengirimkan data ke view. Jadi setelah memproses logika, si controller ini memberikan data yang sesuai ke view agar ditampilkan ke si penggunanya. Kan materi sebelumnya tentang Laravel dan PHP. Kita langsung masuk ke codingan, gua bisa langsung dilihat. Ada 3 pembahasan yang pengen saya bahas. Pertama dari segi model, yang kedua dari segi view, dan yang ketiga ada segi controller. Tadi udah dibahas sama Rahma sama Cekwita dan Ahmad Ramadan mengenai tentang apa itu model dan apa itu controller.
Oke, untuk codingan di sini ada beberapa folder yang dimana data view itu akan menampilkan halaman-halaman yang akan dilihat oleh pengguna atau user. Untuk halaman itu sendiri ada di folder resource yang udah saya tunjukkan ini. Kemudian ada di model view. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 5 halaman atau 5 folder yang bisa langsung dicek oleh developer ketika memang di folder admin ini terdapat halaman-halaman yang disediakan untuk admin. Dalam model folder admin pula ada sekitar 1, 2, 8 folder untuk halaman. Ada halaman buat folder about, komponen, dashboard, data user, layout, pesanan, produk, dan tentang produk. Di about sendiri mempunyai 2 file, yaitu create dan index, yang dimana pada halaman admin ini ada dashboard utama untuk tampilan about, dan ada halaman untuk create tentang about tersebut. Dan yang kedua ada komponen. Nah, di komponen ini saya taruh untuk footer, navbar, dan sidebar. Kenapa nggak saya jadiin satu? Karena ketika memang tim developer baik itu front end atau back end ketika kerja untuk melakukan perkodingan, ketika tidak dilakukan pemetaan terhadap folder-folder, maka kita sebagai programmer akan bingung untuk mengolah yang mana data untuk admin dan yang mana data untuk user, seperti itu. Nah, pada tampilan dashboard ini ada satu halaman untuk indeks saja. Lalu di data user kita mempunyai satu indeks, yaitu untuk melihat user apa saja yang ada di dalamnya. Lalu ada layout juga termasuk ada satu halaman. Di dalam pesanan juga ada sekitar 5 halaman, di mana data pesanan, kirim, konfirmasi, print, resi, dan selesai. Gitu teman-teman. Nah, untuk di halaman user teman-teman, untuk di halaman sebentar teman-teman, ini untuk adminnya kita close dulu untuk admin. Lalu ada author, di mana di sini ada halaman untuk login. Ini codingannya kurang lebih seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Oke, ini halaman untuk login dan ini halaman untuk register, yang dimana halaman-halaman ini nantinya akan diprogram oleh pihak front end developer untuk mengakses tampilan seperti itu teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan view. Jadi singkatnya, view itu adalah tampilan yang dibuat kami programmer untuk menampilkan atau halaman-halaman yang akan tampil di website, seperti itu. Itu yang disebut dengan views. Pengelolaan view sendiri itu pasti berbarengan dengan model dan controller, yang dimana tadi model sudah jelaskan bahwa model tersebut merupakan logika ya teman-teman. Jadi gambaran sederhana yang selalu saya gambarkan ke teman-teman untuk belajar programming, antara model, controller, dan view ini itu seumpama seperti rumah makan teman-teman. Jadi kayak untuk view itu adalah tampilan menu yang teman-teman lihat ketika resepsi ketika ada apa namanya, kalau ini tuh yang datang tempat pelayan datang ke meja teman-teman semua. Terus untuk pelayannya itu sendiri yang disebut dengan controller, dan untuk back end ini itu seperti model, yang dimana ketika kalian memesan, kalian melihat menunya tersebut, itu disebut dengan view. Nah, pelayan akan mencatat semua yang diinstruksikan oleh teman-teman semua. Contoh, saya pengen nasi goreng segala macam dan lain-lain seperti itu. Itu semua akan didata dan dicatat oleh pihak controller atau pelayan. Setelah semua instruksi dan pelayanan itu sudah dicatat oleh pihak pelayan, maka akan diserahkan ke pihak chef atau dapur. Nah, di orang dapur ini semua makanan apapun yang kalian pesan akan diolah. Nah, itu pengolahan data, pengolahan logika, dan segala macam itu kita sebut dengan model, seperti itu teman-teman. Nah, ketika makanan itu datang, maka akan dikembalikan kembali kepada pihak controller atau pelayan. Nah, setelah pelayan itu memberikan semua makanan yang sudah teman-teman buat ke meja, itu disebut dengan tampilan atau view. Jadi seperti itu ya.
Untuk model tersendiri itu biasanya kita ada di folder app. Setelah di model app, langsung kalian masuk ke model. Di sini ada beberapa model. Ada satu about, konfirmasi, order, payment, terus pesan, produk detail, resi tentang produk, upload resi, dan user. Kita ambil satu-satu. Untuk pada halaman model about, di sini teman-teman bisa melihat sebentar ya ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita menggunakan bahasa PHP, yaitu dengan class about yang mengextend kepada si model. Kita menggunakan use has factory dengan protect, yaitu table. Table ini kita ambil dari logika database yang udah kita buat ya. Jadi ini tuh pemanggilan untuk database. Sebentar, yang kita buat logikanya begini. Oke, table sama dengan about us, terus masuk ke protect, label itu apa aja yang kita panggil. Yang pertama ada judul yang mau kita panggil, terus ada gambar dan deskripsi. Nah, semua peraturan, semua logika yang ada tampilan halaman about ini kita atur di sini. Jadi di model ini tempat kita mengatur segala logika-logika yang ada di website seperti itu. Lalu kita masuk lagi ke controller. Tadi sudah saya bilang bahwa controller itu seolah-olah sebagai pelayan, di mana pertemuan antara halaman dan logika itu dimasukkan ke dalam controller. Nah, buat teman-teman lihat, kita masuk untuk kontrol itu sendiri adanya di model di aplikasi, dari di app. Kalian close dulu modelnya, masuk ke HTTP. Nah, di sini kalian akan muncul. Di sini ada dua jenis ya di HTTP, itu controller dan middleware. Nah, middleware ini teman-teman itu digunain biasanya gini. Ketika memang kita mau membuat satu aplikasi, lalu kita mau membuat role sebagai user atau admin. Soalnya gini, perumpamaan ketika kita harus membuat dua website, untuk website admin dan website user itu butuh waktu pengerjaan yang lama, terus butuh pengerjaan yang lebih lama. Tapi ketika kita menggunakan middleware dengan satu website, itu kita bisa alihkan dengan dua role atau status, yang dimana bisa kita rolekan kepada user dan kepada admin gitu. Jadi ketika login, ketika emang itu atas nama admin, maka si admin ini login dan muncul ke halaman dashboard. Dan ketika memang user yang mengakses, langsung masuk ke dalam dashboard user seperti itu. Nih, ada autentikasi ya teman-teman. Jadi semua logika mengenai tentang halaman dan logika untuk pengaturan logika pada website itu ada di sini. Nah, ini tuh return, request, expect JSON, kita pakai JSON, terus null, route-nya kemana? Route-nya arahnya kita ke arah login. Jadi ketika memang nanti dia user atau admin mengakses, masuk ke arah mana, ada logikanya terdapat pada tombol login seperti itu teman-teman. Ini ada check role yang tadi saya bilang, antara pengaturannya mau ke arah user atau admin, halaman segala macam. Ini ada pemeriksaan apakah pengguna telah login atau belum. Lalu di sini ada logika di mana jika peran pengguna adalah admin, izin akses ke semua root seperti itu teman-teman. Ini beberapa logika yang pengarahannya kembali kepada halaman seperti itu. Ini logika dan ini halaman. Lanjutkan untuk database. Database ini teman-teman bisa lihat kita ada sekitar kurang lebih 12an ya database. Ada bot, pilot, jobs, confirmation, migration, order, password reset tokens, payment, personal access tokens. Nah, saya nggak membahas terlalu banyak teman-teman. Pada intinya semua data user tersimpan di sini di database di user. Nah, seperti ini. Nah, untuk di database user ini teman-teman bisa melihat ID, di mana digunakan untuk pemanggilan nama per ID. Dari tiap-tiap user bisa mengakses dengan halaman yang berbeda karena dari tiap-tiap user memiliki ID. Seperti itu teman-teman. Ini untuk database kurang lebih seperti ini. Payment digunakan untuk payment gateway. Jadi ketika memang teman-teman ingin membuat satu website e-commerce, lalu pembayarannya itu tidak masuk ke website teman-teman, atau ketika si user membayar apa yang dibeli atau dibayar oleh si user itu tidak masuk ke dalam website teman-teman dan tidak masuk ke dalam rekening teman-teman, tapi masuk ke dalam aplikasi pihak ketiga, yang itu ya biasa disebut dengan API untuk biasa raja ongkir dan segala macam. Begitu pula dengan tracking tidak bisa dibuat langsung oleh developer, tapi tracking bisa diakses melalui pihak ketiga seperti itu teman-teman. Langsung masuk ke tampilan. Nah, untuk tampilan sendiri di sini ada halaman dashboardnya.
ada formulir pre-ordernya, kita bisa melakukan pre-order juga, ada tentang kami, tentang produk dan my account seperti itu. Di sini adalah contoh untuk tampilan pembelian dalam e-commerce seperti itu. Ketika mau ingin melakukan pre-order satu produk, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke dalam halaman bentar. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilan login. Jadi ada dua yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama untuk user, yang kedua untuk admin. Saya akan beritahu dulu untuk tampilan admin. Untuk tampilan user kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk tampilan admin, ini sekaligus untuk menutup presentasi saya. Oke, langsung diarahkan. Yang membuat halaman user dengan admin itu berbeda ada pada halaman dashboard teman-teman. Oke, di halaman dashboard pihak admin langsung bisa menggunakan beberapa fitur, diantaranya adalah fitur dashboard dengan data. Jadi semua data pelanggan yang mencoba register terhadap website kita ini akan tercatat pada data pelanggan, dan total produk yang kita buat itu akan tercatat pada dashboard total produk. Jadi di sini ada beberapa dashboard yang kita kemas untuk kemudahan akses kita dalam menerima data seperti teman-teman. Di sini ada untuk halaman tampilan produk. Ketika kita ingin menambahkan, di sini ada gambar, nama produk, warna, size, dan harga seperti itu. Aksi yang digunakan pada tombol ini merupakan ketika kita mencet tombol ini untuk seperti ini ke hitam, maka produk yang ada di dalam halaman user itu dinyatakan habis seperti teman-teman. Tapi di halamannya di sebelahnya juga ada tombol button untuk restock, di mana kita bisa merestock pakaian atau quantity yang sudah habis. Di sini juga bisa dihapus, bisa diedit. Ketika admin ingin menambahkan data, tinggal menambahkan data yang akan muncul modal untuk menambahkan data seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk penggambaran antara apa itu MVC, apa itu controller, bagaimana cara mengodingnya, bagaimana tampilan codingnya, dan bagaimana halaman itu bisa diakses oleh user dan admin, prosesnya sudah dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.